Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini serial serial bersambung, yaitu serial tentang kisah-kisah para nabi. Yang pada pertemuan kita telah kita bahas tentang kisah Nabi Adam sebagai manusia pertama, di mana kita mengetahui bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama diciptakan di muka bumi ini dengan tinggi beliau sekitar 60 hasta, ya. 60 hasta itu mungkin sekitar 30 meter atau 30 meter lebih, kira-kira lah seperti itu. Kemudian juga kita sudah pernah bahas bahwasanya iblis adalah bangsa dari jin yang iri dan tidak suka kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga memproklamirkan menjadi musuh Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Ini sudah pernah kita singgung. Nah, pada pertemuan kali ini kita sedikit akan menyinggung dengan ringkas tentang kisah Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Jadi sebagaimana kita ketahui adalah kalau Nabi Adam adalah manusia pertama dan diciptakan dari tanah, ya. Jadi manusia pertama itu diciptakan dari tanah, bukan berarti semua kita itu lahir dari tanah, bukan, ya. Tapi Adam alaihissalam itu unsur penciptaannya satu-satunya yang Allah ciptakan dengan tanah langsung, ya, dibentuk. Nah, kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika beliau masuk surga dan menjadi khalifah, Allah bilang menjadi khalifah, iblis membangkang sehingga iblis dikeluarkan dari surga. Adam tinggal situ sendiri, dia berjalan di surga sendiri, jadi sepi. Nah, ketika sepi itu, maka satu hari beliau tidur, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab ini. Beliau bangun, ketika beliau bangun dari tidur beliau, tiba-tiba beliau melihat seorang perempuan, bukan perempuan, makhluk, ya. Jadi kan belum ada nama perempuan, seorang makhluk yang tercipta dari tulang rusuknya, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi beliau bertanya, siapa kamu? Ya, apa kamu? Ma anta atau ma anti, ya, ma anta tentunya. Beliau bilang, qalat, makhluk tersebut kata, ana imra'atun. Jadi imra'atun. Jadi walima khuliqta. Jadi kenapa kamu diciptakan? Ya, mungkin boleh dibaca khuliqti ataupun khuliqta, karena beliau belum tahu siapa ini, ya. Kenapa kamu diciptakan? Litaskuna ilayya, supaya kamu bisa tinggal bersama saya, supaya kamu tentram bersama saya. Jadi faqalat lahul malaika yanzuruna ma balagha min ilmihi ma ismuha ya Adam. Jadi malaikat tanya sama Nabi Adam, ya, siapa namanya wahai Adam? Jadi Nabi Adam mengatakan Hawa, namanya Hawa. Kenapa dinamakan Hawa? Kata malaikat, karena li'annaha khuliqat min syai'in hayyin, karena dia tercipta dari sesuatu yang hidup, maka dinamakan Hawa, ya, jadi hidup, ya. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan, ya, bahwasanya memang Hawa itu tercipta dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi diciptakan Hawa, dan bagaimana disebutkan dalam Quran, wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Jadi Hawa diciptakan itu, atau perempuan diciptakan secara umumnya itu untuk tentram. Makanya kita katakan suatu rumah tangga kalau tidak tentram di rumah, maka dia tidak akan mendapatkan ketentraman di luar. Katakanlah di rumahnya cekcok, dengan istrinya nggak bagus, tentunya dengan istrinya, anaknya nggak aman. Dia malas pulang ke rumah. Ini tanda-tanda seorang pria itu tidak bahagia, karena rumah tidak jadi ketentraman. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Jadi saling berwasiatlah kepada perempuan dengan kebaikan.
fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Kenapa kita harus berwasiat kebaikan kepada perempuan? Kenapa? Khuliqat min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok, ya, tulang rusuk, dari tulang rusuk, ya, dari tulang rusuk. Nah, wa inna a'waja syai'in fi dhal'i a'lahu, ya. Jadi sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu atasnya. Jadi tulang rusuk itu kalau yang paling bengkok itu atasnya. Jadi fa in zahabta tuqimu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Jadi kalau kita fa in zahabta tuqimu, kalau kita luruskan, kita paksa maksudnya, maka dia akan patah. Tapi wa in taraktahu, kalau kamu biarkan dia bengkok, maka dia akan terus bengkok. Maka berwasiatlah kepada perempuan dengan kebaikan. Jadi di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya perempuan ini kita ketika dengan istri kita menasehatinya itu harus dengan kesabaran, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh langsung emosi. Karena memang perempuan tuh dalam hadis dikatakan nakisatu aklin, ya, mereka tuh agak pendek pemikirannya. Ya, mereka lebih banyak menggunakan perasaan daripada pemikiran. Maka mereka lebih bisa menjaga anak daripada laki-laki. Laki-laki nggak sanggup jaga anak, tapi perempuan sanggup. Kenapa? Karena mereka menggunakan perasaan, bukan menggunakan akal. Laki-laki banyak menggunakan akal. Nah, kalau kita lihat dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa, ya, seperti bagaimana kita sebutkan kemarin. Jadi iblis ini adalah makhluk yang paling benci sama Adam dan ingin menghancurkan Adam serta ingin memasukkan juga Adam dan keturunannya ke dalam neraka. Jadi dia tidak senang kalau Nabi Adam tuh di surga, ya, dia iri karena dia sudah dikeluarkan dari surga. Karena itu dia berusaha untuk merayu Adam. Bagaimana cara merayu Adam? Allah bilang, ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kamu dan istrimu tinggal di surga. Tapi satu pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Jadi banyak pohon, banyak buahan, banyak kenikmatan di surga, satu cuma yang Allah tidak kasih didekati. Ini pohon. Nah, ini dapat celah dari iblis untuk memasukkan pemikirannya, untuk merubah pemikiran Adam supaya bisa makan pohon tersebut. Artinya melanggar perintah Allah. Karena iblis ini, makanya iblis ini tidak pernah menyerah dan selalu berusaha mencari celah. Apa kira-kira celah yang bisa dia masuk untuk mempengaruhi anak Adam? Ya, misalnya kalau kita bilang sekarang ada orang kaya, ya, maka akan dimasukkan sifat sombong atau dimasukkan sifat iri, atau dimasukkan sifat pelit. Ya, ada orang miskin, ya, maka dimasukkan sifat hasad bagi dalam pikirannya. Jadi kalaupun ada orang yang ahli ibadah, maka akan dimasukkan bagaimana caranya supaya si anak-anak Adam ini akan lupa dan akan akan melakukan sesuatu itu karena mengharapkan dunia. Ini posisi iblis, ya. Dan ini juga terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, sebagai mana beliau adalah orang tua kita yang pertama, artinya bapak pertama manusia. Itu yang dilakukan oleh iblis. Dia berusaha mencari celah untuk menghancurkan Adam. Nah, akhirnya apa kata iblis, ya? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malaikaini aw takuna minal khalidin. Jadi iblis kata sama Adam, hai Adam, Allah itu melarang kamu untuk makan pohon, tahu nggak kenapa? Supaya kamu nggak kekal di sini surga. Jadi kan Allah cuma mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, ya, jangan kamu dekati pohon ini. Allah tidak mengatakan kamu akan kekal di surga, nggak ada. Jadi iblis bilang, kamu Adam, kalau kamu makan pohon ini, maka kamu akan kekal di bumi, di surga dengan nikmat-nikmatnya. Tapi kalau kamu nggak makan pohon ini, maka kamu bisa jadi nggak kekal di sini. Nah, karena itu apa? Makan pohon ini. Maka Allah bilang, iblis lagi bilang, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasim. Bahkan si iblis bersumpah
kalau dia adalah orang-orang yang menasehati. Dia adalah orang yang senang kalau Nabi Adam itu di surga. Jadi Allah menunjukkan fadallahuma bighurur. Jadi iblis memberitahukan ataupun mengajak Adam dan Hawa bighurur, dengan kebohongan. Sehingga ketika itu Nabi Adam alaihissalam awalnya tidak mau ya, awal Nabi Adam tidak mau. Nah, karena Nabi Adam alaihissalam tidak mau untuk makan itu awalnya, nah masuklah lewat istrinya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Jadi akhirnya masuk lewat istri. Nah, makanya yang pertama sekali makan buah ini adalah Hawa. Ini nama buah ini adalah namanya buah khuldi. Nama buah khuldi ini adalah nama yang dinamakan oleh buah yang dinamakan oleh iblis. Tapi sebenarnya buah ini bukan buah khuldi namanya ya. Tapi iblis yang mengatakan ini buah khuldi. Allah mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, jadi setan memperdaya Adam, mempengaruhi Adam, mengatakan mau nggak kamu akan aku tunjukkan kepada pohon yang kekal dan kerajaan yang tidak akan pernah habisnya, tidak pernah binasa. Nah, maka fadallahuma bighurur falamma dzaqa syajarata badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Jadi ketika berhasil ditipu keduanya, maka ketika itu pula langsung Adam dan Hawa ya diberi hukuman oleh Allah Ta'ala, pakaiannya semua tercabut ya, telanjang artinya, kemudian mereka menutupi auratnya dengan daun di surga ya, daun di surga. Ini akhirnya sukseslah iblis memperdaya Adam alaihissalam dan Hawa. Dan di sini lagi kita bilang penyebab utama Adam alaihissalam makan itu dia pengaruh daripada istrinya. Artinya istrinya yang pertama yang memakan buah khuldi, kemudian diikuti oleh Adam alaihissalam, dan kedua-duanya akhirnya diturunkan ke bumi. Satu riwayat mengatakan Adam jatuhnya ke daerah India dan Hawa jatuh dari daerah kira-kira di daerah Jeddah. Makanya daerah Jeddah itu dinamakan Jaddah. Jaddah itu artinya nenek ya. Mungkin dari kata-kata Hawa jatuh di situ. Inilah sedikit ulasan kita tentang tentang kisah ringkas ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis tentang tentang Hawa dan Adam alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran penting dari sini. Semoga kita bisa memperbaiki istri-istri kita, anak-anak perempuan kita. Semoga mereka yang memiliki tulang-tulang yang masih bengkok, kita luruskan dengan baik, dengan pelan, dan tentunya lurusnya perempuan kita, istri kita, anak-anak perempuan kita paling utama adalah dengan memperbanyak doa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh perempuan-perempuan muslimat yang ada di bumi ini, dan semuanya menjadi wanita-wanita salehah seperti Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan wanita yang sangat terbaik, yang selama 25 tahun menikah sama Nabi tidak pernah sekalipun mengangkat suara kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau seorang milioner, orang kaya, tapi ketika meninggal hanya meninggalkan kain kafan, dan seluruh hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi beliau tidak pernah mengeluh dengan kepedihan dan kesusahan yang dialami oleh beliau ya. Karena itu jadilah kita seperti Khadijah ya, luruskanlah semua istri-istri kita yang bengkok itu dengan pelan, jangan memukul, jangan kalau pemukul dengan yang sopan, karena itu akan mendatangkan perempuan-perempuan yang soleh. Dan semoga kita semua masuk bersama istri, anak-anak kita semua berkumpul dalam surga Allah. Demikian secara ringkas tentang Hawa dan Adam alaihissalam. Semoga bisa kita ambil dan petik pelajaran yang menarik seperti saya ucapkan tadi, dan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita nantinya.
Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.